kan guru yang telah disebutkan oleh beliau Imamul Haddad, fa'alqi nafsaka alaih, maka lemparkan jiwamu atasnya, wa hakimhu, jadikanlah beliau sebagai hakim, keputusan, fi jami'i umurika, pada seluruh perkara-perkaramu. Ini yang disebut murabbi, syekh murabbi, pendidik, bukan yang ngajar ilmu zahir saja, bukan yang berkaitan nasihat doang, tapi yang menata, yang memperhatikan, yang mengarahkan, yang mengomeli. Itu namanya syekh murabbi. Yang ngomelin begini, begitu, begini, begitu. Harus begini, harus begini, harus begini. Ya, itu yang namanya murabbi. Bukan sekedar ngasih doang ilmu, terserah mau diamalin apa enggak ada urusan. Enggak begitu. Warji ila ra'ihi wa masyuratihi, kembali kepada gagasan atau pendapatnya, wa masyuratihi, dan musyawarah kepadanya, fi kulli sya'nik, pada setiap keadaanmu. Ana mau begini, gimana menurut antum ya Syekh? Gimana menurut antum ya Maulaya? Gimana menurut antum? Nah, tanya semua urusan. Waqtadi bihi, ikutilah beliau fi jami' af'alihi wa aqwalihi, pada seluruh perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataannya, illa fima yakunu khasan minha, melainkan pada apa yang menjadi khusus darinya, bimartabati syekhah, dengan kedudukan jangan ikutin kayak guru, tetap kita sebagai murid. Kalau depan guru dia jangan bertingkah seperti guru. Ya, bicara panjang lebar, jangan diam. Depan guru diam. Selalu kita anggap kita murid, sekalipun murid kita banyak, sekalipun murid kita jadi semua. Tapi kalau depan guru udah duduk seperti murid udah. Tuh gitu. Kamu khalatatin nas wa mudaratihim wa da'watil qarib wal ba'id ila Allah wa ma asbah dzalika. Seperti bercampur baur beliau kepada manusia, wa mudaratihim, dan lemah lembut, cari hati mereka, itu mudarah. Kalau bahasa kasarnya itu cari muka. Ya. Da'watil qarib, mengajak kerabat, wal ba'id, mengajak orang dekat dan orang jauh menuju Allah. Wa ma asbaha dzalika, dan apapun yang menyerupai demikian itu, fatusallimuhu lahu, maka serahkanlah dia. Itu apa-apa itu yang khusus itu kepadanya, sudah. Tutup mata kita. Pandang guru kita sifatul kamal, bukan sifatul basyariyah. Pandang guru kita dengan sifat kesempurnaan, bukan sifat kemanusiaan. Kalau kita pandang sifat kemanusiaan, nggak beda guru kita sama tukang kebun. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya guru kita sama tukang. Tapi kalau kita pandang di sifatul kamal, sifat sempurnaan, maka yang ada terus Allah berikan husnudzon, Allah berikan kelebihan. Pandangan kita berbeda terus sama beliau. Dan harus begitu seorang murid. Wala ta'tarid alaih fi syai' min ahwalihi. Jangan kamu itu ta'tarid alaih, mengomentari, berpaling. Ya, berpaling atau mengomentari atasnya. Fi syai'in, pada setiap apapun dari keadaan-keadaannya. La zahiran wala batinan, baik zahirnya atau batinnya, udah tutup. Kalau selama itu guru, ini guru anak, kekurangan apapun. Harus begitu seorang murid baru dapat, ya, sampai ke hadratillah. Tutup. Ya kan orang beda-beda dapetin guru. Kadang gurunya nggak demen baca kitab, tapi demennya dia cerita, nggak bedah kitab, tapi hanya sekedar pada umumnya, tapi mengena sekali ke hati. Karena dia begitu. Ada guru yang mempretelin kitab, ngebahas ini dari segi nahunya, dari segi ilmu-ilmu zahirnya. Tergantung kita. Siapa yang kita cari?
Tuh. Kalau udah kita tancapkan kepada satu guru, udah. Jangan ta'tarid, jangan kamu berlawanan, komentari, berpaling. I'tiradat, arti penolakan-penolakan, jangan. Yang begitu bakal jadi nggak baik kehidupannya. Ya? Jadi nggak bagus. Kalau udah kita i'tirad guru, dia nggak ada bagus. Tadi dikasih tahu Imam Haddad. Wa in waqa fi qalbika syai' minal khawatir fi jihatihi, maka jika terjadi di hatimu sesuatu dari lintasan-lintasan pikiran fi jihatihi, di dalam arah guru kamu itu. Di dalam arah guru kamu. Fajtahid fi nafi anka. Usahakanlah di dalam menafikan, mentiadakan dari jiwamu. Fa in lam yantafi, kalau tidak hilang, kalau tidak hilang, fahadits bihi syekh. Beritahukan dengannya guru. Ya syekh, kok aneh kok ada su'udzon nama antum, alafu, minta ridhonya. Kenapa aneh begitu? Omongin. Jangan ada di hati terus. Kejelekan guru dipikirin. Jangan. Omongin. Istighfar. Tuh, ya. Omongin. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa hati aneh begini? Liyu'arrifaka wajhal khalas, agar gurumu mengenalimu, memberitahukanmu cara selamat darinya. Wa kadzalika tukhbiruhu bikulli ma yaqa' laka khususan fi ma yata'allaq bitariq. Dan demikian pula engkau hendak memberitahukan gurumu itu pada setiap apa yang terjadi padamu, khususan apalagi fi ma yata'allaq bitariq, hal yang berkaitan dengan jalan menuju Allah. Kenapa kok aku begini? Kenapa aku begini? Tanya. Bukan sekedar ilmu zahir doang. Tanya guru begitu. Wahdhar an tuti'ahu fil alaniyah wa haitsu ta'lam annahu yattali 'alaik. Hati-hati bahwa engkau mentaati gurumu di dalam alaniyah, di dalam terang-terangan, sekiranya engkau mengetahui bahwasanya dia melihat pada kamu. Artinya apa? Agar engkau pengen dipuji, agar engkau jangan, tuh hati-hati. Jangan engkau taat kepada gurumu sekiranya dia tahu bahwa engkau bakal berbuat baik padanya. Tuh. Ya begitu, banyak santri, banyak kan begitu, harus diomelin baru berbuat. Mau nggak diomelin nggak? Berbuat. Suruh ini, kagak jalan. Iki. Tuh. Semuanya harus disuruh. Lihat. Ihdhar, hati-hati. Engkau berbuat baik kepada gurumu sekiranya engkau tahu dia akan melihat kepada kamu. Kebalikannya, wa ta'siyahu, dan hati-hati an ta'siyahu, engkau mempermaksiat padanya fisir, dalam kesendirian. Wa haitsu la ya'lam, sekiranya dia tidak tahu, fataqa fil halak, maka engkau akan jatuh di dalam kehancuran. Wala tajtami' bi ahadin minal masyaikhil mutadhahirin bitaslik. Nah, ketika engkau dapatkan gurumu kamu itu, syekh, ya, murabbi yang ngajarkan kamu, yang arahkan kamu. Nah, tiba-tiba kau dapatkan modelnya sama, ada orang seperti beliau. Ada orang seperti beliau. Kamu agak tertarik juga kepada guru tersebut. Imam Haddad katakan, wala tajtami', jangan engkau bergabung bi ahadin minal masyaikhil mutadhahirin bitaslik. Jangan kamu bergabung dengan salah seorang siapapun dari guru-guru yang tersohor dengan suluk. Itu dia. Sama kayak gurumu. Ya. Pengen kamu bikin saingan. Ini guru satu lagi ada nih. Wah, Anda lebih tertarik tuh. Imamannya gede soalnya. Omongannya begini, begitu. Beda sama guru kita. Guru kita jerocos terus. Dia ngomongnya lembut dan sebagainya. Lebih tertarik. Nah, lihat tuh. Padahal kau udah dapatkan. Jangan kau berhimpun dengan guru tersebut. Illa an iznihi. Melainkan dari izin dulu. Gimana menurut antum? Anda mau belajar masih fulan. Mau dalemin ilmu yang ada sama fulan. Oh, bismillah.
Kayak guru kita di Tarim Hadramut tuh, guru Ustadz di sana, wallah, masya Allah. Ya. Kalaupun ada orang yang mengajarin kita, mereka girang. Artinya apa? Mereka bebannya sudah dipikul sama yang lain juga. Orang menjaga, mengajarkan santri, benar-benar itu luar biasa. Bukan sekedar ngasih makan, pikirin makan doang, nggak beda sama hewan. Tapi tarbiyah ruh, gimana didikan, gimana duduk, gimana baca, gimana akhlak, gimana keseharian. Itu yang sulit. Kata guru kita waktu itu, ya, beliau katakan kalau ente belajar subhanallah kita aneh girang. Jadi mengurangi bebanan, bebanannya berkurang. Lihat insaf, guru kayak begitu insaf. Iya, biar ente begini, nggak usah awas ya ente ya, awas, ente nggak dapat surga ntar. Waduh. Udah diancam duluan. Nanti belajar di pulang sekolah. Ya lihat. Tapi kan kita melihat guru seperti itu kan bukan tambah pengen berpaling, tapi wah, masya Allah ini udah berilmu, udah nasabnya luar biasa, udah akhlaknya, udah segi apa sempurna. Kenapa kita cari? Ibarat depan mata gajah begitu gede kok nggak bisa kita lihat. Di ujung sana kejauhan semut kok bisa kita lihat. Paham tuh? Paham? Itu dia. Kenapa nggak bisa kita lihat tuh gajah? Fa in adzina laka fahfaz qalbak wajtami biman arat. Maka jika dia mengizinkan untukmu, maka jagalah hatimu dan kumpullah dengan apa yang kau inginkan, masuk kepada orang yang kau inginkan tersebut. Wa lam ya'zan laka fa'lam. Ketahuilah, kalau beliau tidak mengizinkan untukmu tersebut, ya, kalau beliau tidak mengizinkan kamu, fa'lam annahu qad athara. Maka ketahuilah, beliau itu sungguh mementingkan. Athara, mementingkan. Maslahataka, kemaslahatanmu. Fala tattahimhu, maka jangan kau duga-duga yang tidak baik. Wa tadzunna bihil hasad. Naudzubillah. Apalagi engkau menyangka dengannya itu dengki. Kok guru dengki? Aneh nggak belajar masih B? Kenapa guru merasa dengki? Ya, masa guru hasud? Astagfirullah. Ada perasaan. Wal ghirah, cemburu. Oh, guru cemburu kok. Aneh pengen belajar masih B? Ma'adzallah, kata Imam Haddad. Ya. Allah lindungkan guru yang begitu. An yasdur an ahlillah. Mustahil itu timbul, yasdur. Timbul dari ahlullah. Wa khasatihi, dan para kekasihnya. Mithlu dzalik, seperti demikian itu. Nggak mungkin. Kam daqaiq? Lahadul. Wahdhar, dan ketahuilah dan hati-hatilah min mutalabati syekh bil karamat. Nah, ini lagi juga ya, guru kita kok nggak ada keramat-keramatnya. Jangan nuntut guru berkeramat. Nuntut guru yang istiqomah. Jangan nuntut, wah guru aneh hebat ya, bisa bikin awan lafdul jalalah. Bisa begitu. Jangan begitu. Lihat Imam Haddad, bayangin, Gutbul Quth. Wah, apa kurangnya beliau Imam Haddad? Nggak ada kurang sedikit pun. Ya, kok beliau menjadi mujtahid mutlak, bisa beliau. Apa yang kurang dari Imam Haddad? Sedikit pun nggak ada. Dari kitabnya, dari muridnya, dari cucunya, semuanya orang-orang besar. Tapi nih arahan beliau. Min mutalabati syekh, hati-hati dari kamu itu menuntut seorang syekh dengan keramat. Wal mukasyafa bi khawatirik, dan mengungkapkan dengan rahasia pikiran-pikiranmu. Fa innal ghaib la ya'lamuhu illallahu, maka sungguh gaib itu tidak mengetahuinya melainkan Allah. Wa ghayatul wali, nah puncak seorang wali itu an yutli Allahu ala ba'dil ghuyub fi ba'dil ahyan. Puncak wali itu bahwa Allah menitipkan pengetahuan. Allah menitipkan pengetahuannya atas sebagian hal-hal yang tidak dilihat. Fi ba'dil ahyan, itu pun juga kadang kah? Kadang kah?
Kadang-kadang. Wa rabbama dakhal murid la syaikhihi yatlub minhu an yukashifahu bi khatirihi fala yukashifahu. Nah, mungkin nih kejadian banyak. Seorang murid itu mengetahui seorang murid itu masuk kepada syekhnya, menuntut dari syekhnya agar si syekh itu mengungkapkan dia dengan lintasan pikirannya. Fala yukashifahu. Maka si syekh itu tidak mengungkapkannya. Padahal si murid pengen di hatinya, ayo dong syekh, buka dong. Mau ngetes terus tuh. Ayo dong syekh, buka. Apa yang ada di hatiannya, apa yang ada di lintasan pikiran anak. Tapi syekh itu tidak apa? Tidak membukanya. Wa huwa muttali'un alaih. Padahal si syekh tahu itu. Wa mukasyaf bih. Dan terungkap dengan syekh. Makanya guru Ustaz tuh, Habib Salim Syatri, sampai beliau katakan, aneh kalau mau tahu kalian tuh seperti TV sudah. Kelihatan jelas. Mau keadaan ente kayak TV sudah. Kita lihat TV jelas kan semua. Kayak begitu. Tapi apa? Ditutup. Ditutup, nggak diungkapin. Sebenarnya yang begitu yang dahsyat. Kita kalau ada suatu ya hal yang kita nggak demen kan pengen kita ungkapin. Tapi dijaga. Seperti kejadian ayah beliau Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Salah satu muridnya jenabah. Di sana waktu zaman beliau, zaman Abah Habib Salim itu, kalau mereka yang terlambat sholat subuh berjamaah, nggak boleh sarapan. Mamnu sarapan sudah. Akhirnya nunggu sampai siang. Oh, Mi begitu, Mi. Minta telepon pulang. Lihat. Tiba-tiba karena dengar begitu, si murid takut kan? Wah, bismillah dah. Aneh sholat subuh aja biarin. Gak pakai mandi. Wudhu langsung. Sholat subuh. Ketika di pertengahan selesai sholat subuh, langsung kelihatan. Allah Syatri tahu, ini murid nih. Ya? Yang jatuh kedebuk dari balik. Tuh Abdullah langsung ketawa, Abdullah tahu dia. Jatuh kedebuk dari balik langsung. Wah kayak. Lihat tuh. Allah tahu tuh, Abdullah Syatri tahu tuh. Yang jenabah gimana. Pas dilihat begitu, selesai sholat, selesai wirid, sebelum salam langsung dikatakan. Apa yang beliau katakan itu? Jabrul Khatir kepada santri. Beliau katakan kalian ini rih, ya bau nggak sedap kalian nih. Jadi setiap kalian sekarang wajib mandi. Allahu Akbar. Setiap semua kalian wajib. Gimana itu orang tuh murid? Gira nggak? Dengar begitu ya Allah, Masya Allah, tahu banget. Disuruh mandi semuanya. Karena sebab beliau ngelihat satu yang jenabah. Lihat rahmahnya begitu. Ente. Lihat, itu tarbiyah itu. Didikan seperti itu. Ya. Nutupin dari segala keadaan itu lebih berat ketimbang kita ungkapin dari apa yang ada dalam kejelekan. Ya. Nah, fa innahum radhiyallahu anhum ahrasun nas. Lihat tuh. Maka sungguh mereka itu manusia yang paling serakah, paling ya perhatian betul. Ala qitmanil asrar, atas menutup segala sir-sir. Nggak mau dilihat-liatin tuh keramat mereka, nggak mau. Kalau bukan karena hajat, kalau bukan karena darurat, nggak bakal mereka terlihat. Keramat-keramat mereka. Kan kemarin dibilang, mereka paling benci tuh yang namanya keramat. Imam Hadid katakan, mereka paling nggak demen yang namanya itu tampak keramat. Wa ba'aduhum 'anit tadzahur bil karamat. Dan paling jauhnya mereka itu dari menampakkan diri dengan keramat wa khawarik wa in mukkinu minha, sekalipun mereka dimungkinkan untuk tampakin keramat wa surrifu fiha,
Dan mereka itu ya bisa diunggulkan dengan keramat tersebut. Wa aktsarul karamatil waqi'ah minal awliya waqa'at biduni ikhtiyarihim. Paling banyaknya keramat yang terjadi dari para wali Allah itu muncul dengan tanpa keinginan mereka. Wa kanu idza dhahara alaihim syai' min dzalika, dan adalah mereka jika tampak keramat atas mereka itu ya, dan adalah mereka itu jika tampak atas mereka sesuatu min dzalika dari keramat-keramat tersebut, yusun, mereka berwasiat, man dhahara lahu, siapa orang yang melihat akan sesuatu dari keramat tersebut, an la yuhadditsa bihi, bahwasanya jangan mengutarakan, mengungkapkan dengan sesuatu itu. Hatta yakhruju minad-dun, sampailah mereka keluar dari dunia, artinya sampai mereka wafat. Banyak banget para wali Allah begitu. Ya, banyak sekali para wali Allah begitu. Kalau udah nampak keramat, yang lihat langsung diancam. Bukan diancam, akhirnya ditegesin. Jangan tampakin apa yang kamu lihat tentang kemuliaan aku, melainkan ketika aku wafat. Melainkan ketika, jangan kau tampak. Banyak. Apalagi para masyayikh. Ya. Banyak yang baru-baru juga banyak. Habib Ali Kuitang, Habib Abdullah bin Muhsin, begitu. Banyak lagi syekh juga, begitu mereka para masyayikh. Jadi, nggak disuruh. Besok kabarin semuanya ya, gimana ya. Nah, mesti ente rekam itu. Video ini tuh. Nah, begitu. Tutup. Kalau ente jaga, ente insya Allah ane doakan selamat. Dikasih nasihat. Ya. Warubbama azharu minha syai'an ikhtiaran. Barangkali mereka tampak karena keramat itu sesuatu ikhtiaran yang dalam keadaan mereka inginkan ditampakin. Kenapa? Limaslahah. Karena ada masalah doang. Jadi sebenarnya, nih perhatikan. Sebenarnya para wali Allah itu, orang-orang yang dekat di sisi Allah, lebih banyak tertutup kemuliaannya ketimbang dilihatin oleh orang. Jadi yang kita lihat para wali Allah keramat itu sedikit. Makanya benar ya Habib Ali Habsyi yang sempat Ustaz ceritakan, yang ada penjaga pintu Madinah, ya kan? Sampai disebutkan bahwa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu dikatakan, gimana aku nggak tahu kata pintu Madinah itu, yang penjaganya. Setiap subuhnya bersama aku di sini, gitu. Setiap subuh bersamaku. Nah, itu apa yang terjadi? Habib Ahmad bin Hasan ketika dengar begitu, menyampaikan kepada para murid Habib Ali Habsyi, karena sejaman. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kata Habib Ahmad bin Hasan, yang kalian tahu tentang keramat itu bagian terkecil dari apa yang Allah berikan kepada Habib Ali Habsyi. Bagian masih kecil itu. Sekecilnya itu begitu. Tiap paginya, subuhnya di Madinah. Nah itu dia. Tazidu, lebih bertambah ala maslahatis satri, atas kemaslahatan menutupkan keramatnya. Jadi ada ba'dul ahyan begitu. Sebagian keadaan mereka tampakkan keramat mereka karena mereka melihat lebih maslahat ketimbang ditutupi. Mereka ahlullah. Mereka orang yang insaf, mereka yang menjaga hati. Mereka nggak demen famor, nggak demen yang namanya rame, nggak demen tadzahur. Lebih mereka menyatakan nikmat ketimbang sedikit atba, sedikit para pengikut ketimbang banyak para pengikut. Wa alamana Syekhul Kamil, nanti kita akan lanjutkan apa yang disampaikan Imamul Haddad. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.